Teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami pada siang hari ini yang berjudul behaviorisme. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arila Suadam dengan NIM F10512411012 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Winiati, NIM F10512411010. Perkenalkan, nama saya Selina Fernanda dengan NIM F105124145. Perkenalkan, nama saya Safira dengan NIM F10512411032. Perkenalkan, nama saya Rima Novianti dengan NIM F10512411035. Nah, langsung saja pada materi pertama, yaitu pengertian dari behaviorisme yang akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme menekankan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Dalam proses belajar, stimulus berfungsi sebagai pemicu, sedangkan respon merupakan hasil dari pemaparan terhadap stimulus tersebut. Faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan belajar adalah reinforcement atau penguatan yang bertujuan untuk memperkuat munculnya respon. Reinforcement ini dapat berupa penguatan positif, yaitu pemberian sesuatu yang menyenangkan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan, serta penguatan negatif, yaitu pengurangan atau penghilangan sesuatu yang tidak menyenangkan agar perilaku yang diharapkan semakin sering muncul. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari pembelajaran behaviorisme. Tujuan dari pembelajaran ini menurut teori behaviorisme adalah menekan penambahan pengetahuan melalui proses pembiasaan dan penguatan. Dalam pendekatan ini, belajar dianggap sebagai aktivitas mimetik di mana peserta didik diharapkan dapat mengungkapkan kembali pengetahuan yang telah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Dengan demikian, keberhasilan belajar diukur berdasarkan sejauh mana peserta didik dapat menunjukkan respon yang sesuai terhadap stimulus yang diberikan, baik melalui pengulangan materi maupun demonstrasi keterampilan yang telah dikuasai. Selanjutnya adalah pandangan para ahli. Ada 6 pandangan yang telah kami ambil. Yang pertama adalah pandangan Pavlov. Pavlov berpendapat bahwa belajar terjadi melalui asosiasi antara stimulus dan respon. Yang kedua adalah Bob Skinner. Skinner menekan bahwa belajar dipengaruhi oleh konsekuensi dari suatu perilaku. Jika suatu perilaku diberikan penguatan positif atau reward, dan penguatan negatif penghilangan stimulus yang menyenangkan, maka perilaku tersebut cenderung berulang sebaliknya. Hukuman akan mengurangi kemungkinan munculnya perilaku tertentu. Yang ketiga adalah Jean Piaget. Piaget menyatakan bahwa belajar adalah proses aktif di mana individu membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka. Perkembangan kognitif menjadi 4 tahap, yaitu sensorimotor, verbal, operasional konkret, dan operasional formal. Yang selanjutnya adalah yang keempat adalah Lev Vygotsky. Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam belajar. Ia memperkenalkan konsep Zone of Proximal Development atau GPD, yaitu jarak antara kemampuan yang dimiliki individu secara mandiri dan potensi yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain, misalnya guru dan teman-teman. Yang kelima adalah Albert Bandura. Bandura mengemukakan bahwa manusia dapat belajar melalui observasi atau meniru perilaku orang lain. Faktor kognitif seperti perhatian,
motivasi, dan pemodelan berperan penting dalam proses belajar seperti yang ditunjukkan dalam eksperimen oleh Bob Dole. Yang keenam adalah David Ausubel. Ausubel berpendapat bahwa belajar lebih efektif ketika informasi baru dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Ia menekankan pentingnya advent organizer, yaitu konsep gambaran umum yang membantu siswa memahami materi baru. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori behaviorisme. Kelebihannya yaitu yang pertama, sangat cocok untuk pembelajaran yang membutuhkan latihan berulang dan pembiasaan, seperti percakapan bahasa asing, mengetik, menari, berenang, dan berolahraga. Yang kedua, efektif diterapkan pada anak-anak yang masih membutuhkan bimbingan orang dewasa, suka meniru, serta senang dengan penghargaan langsung seperti hadiah atau pujian. Yang ketiga, pembelajaran dapat dikendalikan melalui penggantian stimulus yang tepat untuk mendapatkan respon yang diinginkan tanpa disadari oleh individu. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, pembelajaran lebih berpusat pada guru atau teacher-centered learning, bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang dapat diamati serta diukur. Yang kedua, siswa cenderung pasif karena hanya mendengarkan penjelasan guru dan menghafal tanpa pemahaman yang mendalam. Yang ketiga, penggunaan hukuman, seperti hukuman verbal yang berupa ejekan atau kata kasar, dan fisik yang berupa jeweran dapat berdampak negatif pada perkembangan siswa, sebagaimana yang ditekankan dalam teori Skinner. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya adalah yaitu aplikasi teori behavioristik. Teori behavioristik memiliki pengaruh besar dalam pengembangan teori dan praktik pembelajaran. Pendekatan ini menekankan pembentukan perilaku yang tampak sebagai hasil dari proses belajar. Aplikasi teori ini dalam pembelajaran bergantung pada berbagai faktor seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik peserta didik, serta media dan fasilitas yang tersedia. Metode yang sering digunakan meliputi pengulangan, pemberian hadiah atau hukuman sebagai bentuk reinforcement, serta tes sebagai alat evaluasi pencapaian belajar. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator sudah mengizinkan saya untuk berbicara. Di sini saya akan membahas terkait implikasi teori behavioristik. Pembelajaran berbasis behavioristik menganggap bahwa pengetahuan bersifat objektif, pasti dan tetap, sehingga belajar dipandang sebagai proses memperoleh pengetahuan, sedangkan mengajar adalah proses mentransfer pengetahuan kepada peserta didik. Teori ini kurang memberikan ruang bagi peserta didik untuk berkreasi, bereksperimen, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta inovatif, karena pengetahuan dianggap telah terstruktur dan teratur. Peserta didik harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dengan ketat dalam proses pembelajaran. Nah, teman-teman sudah tahu kan mengenai teori behavioristik. Jadi, dapat kami simpulkan bahwa teori behavioristik menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku melalui stimulus dan respon dengan pengetahuan berupa hadiah atau hukuman. Pendekatan ini efektif dalam melatih keterampilan praktis dan membentuk kebiasaan, tetapi kurang mendorong kreativitas dan pemikiran kritis. Oleh karena itu, penggunaan sebaiknya dikombinasikan dengan teori lain untuk pembelajaran yang lebih optimal. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.